Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Dona. Hai, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi yang baik, sehat ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini Mami Dona mau reading ya untuk zodiak ya, untuk earth sign ya. Ada earth sign itu ada Gemini, Aquarius, Libra ya. Tapi kita mau ngulik Gemini ya. Untuk Gemini air sign ya, dicek Sun, Moon, Rising, and Venus-nya seperti apa ya kalian ya di sini ya. Dan juga Mami Dona mau bilang di sini tarot bukan Tuhan darling, sayang, sweetheart, tapi tarot sebagai acuan buat kita ya, untuk sebagai masukan untuk sesuatu kebaikan ya. Di sini energinya ada energi cinta, energi keuangan, kesehatan, energi yang sekarang, yang akan datang ya, energi yang akan datang, energi tarot dan dari malaikat cinta. Oke, dan tambahan-tambahan pesan yang lainnya ya. Coba kita lanjut ya. Kita open untuk energi cinta ya. Pastikan sebelum kalian mendengar readingnya, berdoa dulu ya, biar semua energi yang masuk itu sesuai dengan energi kamu dan orang yang kamu dealingkan terutama ya. Dan juga sifatnya adalah general ya, ini bisa vice versa, bisa di kamu atau di pasangan kamu, apapun ya, karena menarik banyak energi di sini ya. Dan juga timelines ya, anytime, kapan waktu bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gemini ya, Sun, Moon, Rising, and Venus ya. Untuk energi update Gemini Earth sign. Untuk Air sign Gemini ini harusnya ada sesuatu yang dirahasiakan apa ya Gemini. Energi keuangan Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus ya. Ya, untuk Gemini, jujurlah dengan hati kecil kamu ya. Jangan membohongi ya. Jangan juga memakai topeng di sini ya untuk Gemini. Keuangan. Untuk kesehatan energi Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Elemen udara. Ya, beberapa elemen udara ini juga sensinya tinggi ya, seperti Gemini, Aquarius, Libra, tidak bisa dipegang, selalu bimbang, selalu berubah-ubah ya, kayak bunglon. Gemini, kenapa kamu? Sulit sayang, kamu kalau begitu terus di dalam kehidupan kamu. Energi saat sekarang Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus, elemen udara. Ya, karena elemen udara itu udara nggak bisa dipegang ya. Kadang dia mau ke barat, ke timur, ke selatan, ya nggak pasti di mana dia berhembusnya, bisa kencang, bisa lambat gitu Gemini ya. Mudi-mudian gitu loh tuh Gemini. Dan energi sekarang untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi update. Kalau dibilang ada masalah ya, kamu harus menjujurkan diri kamu. Ada sesuatu hal yang sebenarnya kamu simpan Gemini. Kita minta energi tarotnya ya, The Angel God. Give me klarifikasi for love, karir, healthy,
kondisi sekarang dan akan datang. Klarifikasi. Ya. Ya kan? Lihat yang tertutup, sayang. Kita minta satu kartu lagi ya. Oke. Bottom of the deck ya. Wow. Uhuy. Gemini. Kita minta energi dari kartu Oracle malaikat cintanya ya. Seperti apa pesan dari malaikat cinta untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Oke. Nanti saja kita bacanya sayang ya. Oke, kita buka dulu. Ada Pack of Swords. Wow. Oke, Gemini. Apa kabar kamu sayang? Kita mulai ya. Siap Gemini? Bismillahirrahmanirrahim. Ada The Hermit. Pesan dari semesta. Kita mulai ya, pesan dari semesta ya. Untuk Gemini kita majuin dulu deh biar kelihatan ya. Oke. Saling mengenal. Hubungan cinta harus didasari mengetahui diri dan personal serta tujuan hubungan itu sendiri akan dibawa ke arah mana ya. Jadi di sini Gemini, hubungan percintaan kalian ini kalau didasari tidak pernah tahu dengan personal kalian masing-masing, sulit. Karena apa? Kamu sendiri nggak tahu mengambil sesuatu atau melakukan hubungan itu tujuannya untuk apa, mau dibawa kemana ya. Akhirnya membuat diri kamu sendiri bingung, kamu nggak punya solusinya. Karena apa? Di sini semesta menyatakan kamu sendiri nggak kenal satu sama lain. Bisa jadi hubungan yang kalian lakukan atau kalian jalani sekarang itu hanya karena hubungan emosi sesaat, atau karena kebutuhan, atau karena keinginan sesuatu ya di sini ya. Sehingga arahnya nggak jelas, tujuannya mau dibawa kemana juga nggak tahu, hanya kebutuhan di sini ya. Akhirnya kamu sadar kalau hubungan itu nggak ada kejelasan. Oke, di sini kita lihat. Ya, di sini ada Nine of Pentacle, ada Seven of Wands on the reverse, Eight of Cups on the reverse, Six of Swords, Ten of Pentacle on the reverse, ya. Jadi di sini Gemini, kamu masih sering membagi cinta dengan yang lain sebenarnya. Walaupun kamu sekarang ini masih menjalin hubungan juga dengan seseorang ya, walaupun tujuannya juga nggak ada jelas ya, nggak tahu hubungan ini mau dibawa kemana ya, karena tidak mengetahui secara pasti kamu ini sebenarnya melakukan hubungan ini karena atas dasar cinta, birahi, keadaan, kesepian, atau karena suatu ingin kemenangan, atau sesuatu ingin mendapatkan itu karena terpaksa ya, karena ego. Dan ini masih sering membagi, bahkan kadang kamu tidak peduli cinta yang kamu ambil ini bisa vice versa ya, atau ini mau feminim, maskulin, lihat ya, terserah kalian ya.
Kalau kamu menonton feminim ya maskulin, ya feminim tuh maskulin, terserah ya. Dan di sini kamu terkadang Gemini mengambil haknya orang lain juga, dalam artian hubungan itu harusnya tidak kamu jalani. Hubungan itu adalah hubungan seseorang yang sudah terjalin dengan ikatan yang lain, tetapi kamu tidak peduli hanya karena untuk sesuatu yang menyenangkan hati kamu di sini. Dan akhirnya di sini kamu merasa hubungan kamu bisa berjalan dengan baik, ternyata tidak berjalan dengan baik. Karena apa? Ini on the reverse. Tidak berjalan dengan baik, ya. Tidak berjalan dengan baik karena apa? Kamu serakah, menginginkan semuanya bisa kamu dapatkan. Akhirnya tidak ada keseimbangan di dalam hubungan kalian. Dan di sini ada Eight of Cups. Kamu harusnya bisa sadar, ya, hubungan yang tidak sehat yang akan menyusahkan kehidupan kamu juga. Karena apa? Hubungan ini tidak ada kejelasan, ya. Akhirnya yang harusnya kamu mendapatkan suatu keseimbangan, dan di sini juga kamu kadang hanya untuk materi. Kamu menjalin hubungan dengan seseorang, kadang nggak peduli ngelihat dia seperti apa, yang penting dia punya duit. Yang penting lo ada duit, gue jalan aja deh, mah bodo amat. Yang penting gue dapat duit. Mau itu hubungan seimbang atau tidak seimbang, ya lo mah bodo amat. Selama dia menguntungkan buat kamu, ya kamu jalan walaupun kamu gak seimbang. Dan kamu tidak akan melepas hubungan yang di dalamnya masih berhubungan dengan materi. Kadang kamu tidak melihat semesta, kadang sudah memberikan signal-signal kepada diri kamu untuk healing, untuk bertobat. Tapi kamu tetap saja melakukan sesuatu yang harusnya kamu tinggalkan. Kamu tidak mau meninggalkan karena apa? Karena uang, kamu butuh uang. Akhirnya kamu menjalani hubungan walaupun kamu gak begitu kenal orangnya. Makanya di sini semesta bilang saling mengenal. Hubungan cinta harus didasari mengetahui diri dan personal serta tujuan hubungan itu sendiri akan diarahkan kemana. Nah ini kamu gak peduli. Harusnya kamu mencari solusi bahwa hubungan itu tidak sehat hanya karena materi. Di sini harusnya kamu tahu itu tidak ada keseimbangan, harusnya kamu tinggalkan karena akan membuat dirimu semakin terpuruk, ya. Kalau kamu terus-terusan dalam hubungan ketidakjelasan, ya, harusnya kamu sudah pergi jauh, tidak perlu lagi kamu masuk di dalam konsep hubungan yang tidak jelas. Tapi karena uang atau karena di sini suatu kebutuhan, ya, atau suatu gengsi, ya, atau sesuatu ingin mendapatkan pengakuan atau suatu kemenangan. Yang penting saya bisa mendapatkan itu semua, mah bodo amat mau jadinya kayak apa. Tapi hati-hati, kalau kamu tidak healing, maka kamu tidak akan mendapatkan solusi di dalam kehidupan kamu. Maka semuanya pun tidak akan bertahan lama di dalam kehidupan kamu. Kamu tidak dapat mendapatkan apa-apa. Tidak ada yang kamu dapatkan, ya. Tidak ada yang kamu dapatkan di sini. Yang ada dapat kepedihan di dalam hidup kamu yang tidak punya arti, yang tidak punya makna, yang tidak punya arti yang sebenarnya. Dan di sini kamu berharap hidup kamu aman damai, tidak ada konflik. Ternyata tidak. Kamu mau perang batin. Dan kamu merasa hubungan yang kamu jalankan ini, ya, berharap hubungan masa lalu, ya, ini berhubungan dengan masa lalu juga, ya, bisa berjalan. Kamu ingin suatu rekonsiliasi dengan pasangan kamu dan akhirnya bimbang. Ya, kamu merasa tidak akan pasangan kamu bisa berjalan dengan masa lalu kamu, ya. Tapi akhirnya kamu tidak ingin kembali juga dengan masa lalu kamu, juga nggak mau karena kamu nggak mau pusing lagi, ya. Kamu tidak mau adanya konflik batin di sini, ya. Jadi ada beberapa Gemini, ya, ada yang tidak mau meninggalkan kondisi, ya, hanya karena apa? Keuangan, ya. Walaupun dia dengan orang baru atau orang
lama dia, ya, hanya karena dia pikir duit is only money, cuma maunya duit. Ada sebagian Gemini ya, meninggalkan dan tidak mau lagi masuk ke dalam kehidupan masa lalunya karena dia tidak mau, tidak enak tidur, tidak enak makan, tidak mau dijadikan dua pilihan atau bimbang, tidak mau lagi kembali ke masa lalu dan tidak mau adanya konflik terjadi, dan dia menginginkan hidup ini punya pilihan, nggak mau cuma itu kembali ke masa lalu saja. Jadi seperti itu sayang ya. Kita lanjut, Kita lanjut. Jadi di sini Gemini, kamu kalau nggak ada status, kalau karena duit doang, masa segitu kali sih hidup kamu? Janganlah sayang. Uang itu tidak membuat diri kita bahagia tahu. Lagian juga kalau kita ibaratnya hanya karena suatu kebutuhan atau suatu kenikmatan atau suatu gairah atau birahi apapun itu bentuknya, tidak ada arahnya hubungan kalian. Toh juga kalian akhirnya ada isu juga ya kan, faktor lingkungan bisa mempengaruhi juga, seperti itu ya sayang ya. Jangan ya. Uang adalah hamba yang baik buat kita, namun uang bisa menjadikan tuan yang buruk. Nah, benar kan? Jadi di sini ya, semesta menyatakan hubungan kamu pun tidak jelas, yang penting kamu dapetin duit atau kamu mendapatkan materi. Bodoh amat mau itu orang baru, orang lama ya, yang penting gue dapat duit. Nah, semesta menyatakan uang itu bukan sesuatu yang baik. Memang uang baik, memang uang kebutuhan buat kita, tetapi kita jangan menjadi hamba uang. Karena uang tidak membawa suatu kebaikan atau kenikmatan. Gitu loh. Dan di sini Queen of Swords, di mana kamu terlalu ego. Mementingkan diri kamu sendiri, tidak pernah melihat orang lain, yang penting kamu happy, kamu senang, dan kamu tidak sadar dengan keegoisan kamu. Kalau kamu tidak bisa berubah, tidak bisa healing, tidak bisa sadar dan menyadari bahwa hidup itu bukan karena uang. Mati juga gak bawa duit, mati juga orang muslim bawa kafan doang, gak ada bawa duit gitu loh sayang. Kenapa gue jadi emosi ya? Sorry mami gedek banget kalau misalnya ibaratnya kalau cinta atau apapun hubungan tuh hanya karena materi ya, nggak akan mungkin juga kita punya materi banyak pun kalau kita tidak mempunyai cinta, tidak mempunyai rasa kasih, rasa sayang, rasa tulus, nggak akan berjalan. Mau sampai orang 1, orang 2, orang 3, 4 dan seterusnya tetap akan sama jatuhnya. Kalau kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, maka semesta atau Tuhan ya tidak akan mau juga memberikan suatu kenikmatan terhadap diri kita. Karena apa? Kita tidak bersyukur. Maka di sini dibilang uang adalah hamba yang baik. Ya, kalau kita menghargai uang, maka uang akan terasa nikmat. Tapi kalau kita tidak menghargai, maka berasanya juga akan berasa buruk di situ, tidak akan merasakan suatu kenikmatan sayang ya. Di sini ada Page of Swords. Waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak dikenali dan dihargai sampai keduanya hilang. Ya, di sini kamu harus bisa menjaga diri kamu. Kamu jangan berlaga atau berpola seperti anak kecil yang nggak bisa dikasih tahu. Makan seenaknya saja. Kadang juga di sini hanya merasa itu baik, itu enak ya. Kita juga jangan seolah-olah seperti anak kecil semua bisa dimakan, nggak bisa. Kalau kalian sudah berumur atau kalian sudah taraf umur di atas sudah 30 up atau 27 up, jangan coba-coba terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi makanan. Jangan menganggap diri kalian ini masih ABG, darling, sayang, cinta, sweetheart. Gak bisa. Jadi kalian itu harus bisa menjaga ya. Dan juga di sini kadang-kadang Gemini lupa waktu. Kalau udah main ya, udah nongkrong ya, udah bersama teman-teman. Kadang ya kalau waktunya ibaratnya untuk makan pun juga kadang-kadang lupa, yang penting main.
tahu-tahu udah jam berapa, waktu makan telah lewat. Nah, jangan sayang ya, kalian harus bisa menghargai dua itu, waktu dan kesehatan itu penting. Karena jangan sampai nanti kira-kira ya, kalau kamu nggak jaga kondisi, mungkin ya kita nggak minta-minta sih. Takutnya kamu ngedrop orang pada tahun baruan, kamu nggak bisa tahun baruan. Ya, dijaga ya, dalam artian harus bisa memahami kondisi ya. Jangan sampai makan itu harus dijaga. Intinya gitu, Gemini harus bisa menjaga makan dan menghargai waktu. Kalau waktu tidur ya tidur, jangan waktu tidur buat begadang atau buat nongkrong. Nah, jangan sayang ya. Kita masa yang sekarang, yang Anda pilih hari ini akan menentukan apa yang akan Anda miliki. Akan jadi apa Anda nanti dan apa yang akan Anda lakukan pada masa depan Anda. Ya. Three of Cups. Mami menarik napas dulu sayang. Karena energi kamu nih kuat banget. Gemini. Kamu ada apa ini sayang? Gemini. Kamu harus bisa menentukan pilihan. Makanya tadi ini berhubungan juga dengan pesan semesta ya. Pesan semesta untuk masalah percintaan. Karena ada connectingnya di sini. Karena kamu selalu membawa hubungan itu tanpa status, tanpa tujuan, tanpa masa depan. Yang penting buat kamu duit, buat kamu materi, buat kamu nyaman. Dan kalau kamu di masa sekarang ini tidak bisa memilih, tidak bisa melihat mana yang baik buat kehidupan kamu, karena kamu di sini melakukan hubungan terlarang, hubungan triparti, hubungan yang seharusnya tidak kamu lakukan di sini, gitu loh sayang. Kamu masuk di dalam hubungan yang sudah terkomitmen atau hubungan yang sudah ada pasangan. Nah, seperti itu. Jangankan hubungan yang triparti atau hubungan atau istri atau suami orang atau istri orang, jangan jadi pelakor atau pembinor di sini, Gemini. Gak baik sayang, karena apa? Semesta itu juga melihat kamu, sudah memberikan signal buat kamu. Kamu merasa kamu bukan sebagai pembinor, bukan sebagai pelakor, tetapi kamu menjalani semuanya itu hanya demi materi. Kamu gak bisa menentukan masa depan kamu mau jadi apa akhirnya, kalau kamu masih dalam kondisi yang tidak jelas. Kamu gak peduli, buat kamu yang penting kamu mendapatkan kenikmatan dunia. Akhiratnya kamu kagak pikirin, yang ada juga karma yang kamu dapetin. Karma buruk kamu berjalan forward, nothing akhirnya. Jangan sayang, hidup itu harus kamu perjuangkan dengan perbuatan baik. Kalau bukan hak kamu, jangan kamu ambil sayang. Karena apa? Sesuatu yang bukan hak kamu akan diambil kembali sama semesta. Makanya di sini Anda ya, yang Anda pilih hari ini menentukan apa yang Anda miliki. Jadi Gemini, pada saat kamu melihat reading Mami ini, pada saat posisi kamu dalam hubungan triparti, dalam hubungan cinta segitiga, atau dalam hubungan karmic situation, atau kamu jadi toksin di dalam hubungan orang lain ya, kamu harus bisa menentukan apa yang menjadi milik kamu atau apa yang kamu ingin lakukan ya, karena berhubungan dengan masa depan kamu. Kalau dari hari ini, detik ini, jam ini kamu melihat reading Mami, kamu harus sudah mengambil dan menentukan pilihan. Karena apa? Sejak saat ini, makanya kan di reading Mami kemarin ya, beberapa hari kemarin kan ada cerita tentang gerbang portal 1111 terbuka. Di situ gerbang di mana kamu mempunyai harapan, 8 harapan. Harapan yang baik dapatnya baik, harapan buruk ya dapatnya buruk, di mana pelepasan karma baik, karma buruk, dan
kita menerima karma baik dan karma buruk. Jadi plus minus, semesta membuka dua dimensi gerbang baik dan gerbang keburukan, di mana orang ada turun dan ada naik secara bersamaan dan secara besar-besaran. Ya, itu nanti di bulan ini antara minggu ketiga itu gede-gedenya. Jadi mulai dari 11 sampai 15 itu mulai kesedot energi-energi baik dan energi buruk, di mana kita melakukan kebaikan, energi positif itu akan terjun, akan terus. Di mana energi negatif di situ pun sama. Jadi plus minus, makanya hukum tanam tuai pun ada. Ya, Gemini ya, harap kamu perhatikan apa yang Mami bilang ya. Nah, Queen of Wands. Pesan dari semesta tentang yang akan datang. Belum terlambat untuk menjadi apa yang diinginkan. Belum terlambat. Ini tadi makanya berhubungannya dengan ini. Mami tuh nggak pernah, alhamdulillah, prediksi ya selalu tidak pernah salah. Insya Allah apa yang Mami sampaikan ya semesta mengizinkan. Mami tidak pernah bilang reading Mami 95%, 90% atau whatever is. Tetapi insya Allah akan terjadi, di mana semesta sudah mengizinkan, kun fayakun ya jadi. Dan di reading ini ya kita membahas pilihan kamu yang menentukan, dan di sini jawabannya apa? Belum terlambat untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Belum terlambat untuk menjadi apa yang diinginkan. Apa ini dalam artian apa-apa aja gitu loh. Belum terlambat. Jangan ego. You jangan ego Gemini. Please dong pakai Sebelum terlambat, ambillah keputusan. Kamu bisa hidup dengan baik, di mana diri kamu ingin merubah kehidupan menjadi baik. Karena apa? Kamu harus menghargai diri kamu. Kamu bisa. Kalau kamu menghancurkan diri kamu, ya kamu akan hancur. Tapi kalau kamu menghargai diri kamu, maka belum terlambat untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Ya sayang ya. Aduh, Mami energinya kuat kali nih Gemini. Sampai Mami ngos-ngosan nih bacanya. Ini bener-bener energinya juga kuat ya di sini ya. Dan di sini pesan dari malaikat cinta ya. Malaikat cinta berpesan, oke. Instead of praying for a outcome, I pray for the highest good for all. Ya. Jadi pesan cinta dari semesta, kamu harus bisa mempunyai sesuatu doa ya, agar bisa mendapatkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kamu. Kamu harus bisa mempunyai doa yang betul-betul bisa membuat diri kamu itu berubah dan benar-benar merasakan kekuatan ilahi itu atau kekuatan dari universe itu baik untuk kamu. Di mana kamu bisa merasakan diri kamu healing, menyadari apa yang telah kamu lakukan, maka hidup kamu akan baik. Karena di sini ini padi ya, ini tumbuhan padi, tetapi warna dan bentuknya di sini tidak jelas. Apa padi, apa tanaman perdu, apa rumput? Kayaknya rumput nih. Bisa dilihat. Nih. Rumput ya, tanah. Dan di sini jangan seperti rumput yang bergoyang. Waduh. Semesta menginginkan kamu banyak-banyak berdoa, sembahyanglah, meminta ampun sama semesta, ya. Kalau apa yang kamu lakukan itu tidak baik, karena kamu menginginkan sesuatu yang baik, maka dapatnya juga baik. Bottom of the deck-nya adalah in any moment I can surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplation, and stillness.
Sayang, kamu harus surrender, kamu harus membuang, menyerahkan, berpasrah bahwa Tuhan akan memberikan kamu sesuatu kebaikan ya di dalam kehidupan kamu ya, terutama untuk kamu membutuhkan cinta. Lama-lama kalau kamu tidak sadar, kamu tidak akan pernah tahu apa sih cinta itu, rasa cinta itu apa, karena yang di otakmu hanya duit. Susah, nggak bisa sayang. Kamu harus berubah, kontemplasi. Kalau enggak, kamu akan merasa sendiri, tidak merasa punya apa-apa. Walaupun kamu punya semuanya, tidak merasakan seperti tidak punya apa-apa. Stillness. Ya, pembelajaran tentang cinta ini kalau kamu nggak banyak-banyak sholat, nggak banyak-banyak doa, nggak banyak-banyak ngaji, zikir dan segala macam, jangan harap kamu mendapatkan kebesaran Tuhan. Kenikmatan Tuhan gak akan kamu dapatkan. Kenapa? Kamu mempermainkan cinta, kamu mempermainkan hati, kamu mempermainkan sesuatu. Dan di sini harusnya kamu bisa healing. Harus bisa healing karena apa? Kamu gak tahu arah hidup kamu mau dibawa kemana. Kayak lagunya Armada tuh. Mau dibawa kemana hubungan kita, ya kan? Mau dibawa ke gunung, ke laut, ya kan? Ke tepi hutan, ke tepi darat, ya kan? Nggak jelas. Makanya di sini belum terlambat kata semesta. Belum terlambat. Dan di sini terakhir kita minta satu ya. When I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe. Ya, begitu kamu terconnecting dengan semesta, kamu merasakan bahwa universe itu, semesta itu akan memberikan kebahagiaan yang betul-betul. Kamu rasakan di mana kamu sudah belajar. Kamu sudah terconnecting langsung dengan semesta, kamu akan tahu. Dan di sini tetap saja, I surrender to power greater than me. Ya, kamu harus bisa menjadi seekor kupu-kupu, di mana yang dari ulat ke pompong ya menjadi kupu-kupu dan bisa terbang, dan kamu harus bisa pasrah, serahkan semua kepada semesta ya, berubah. Jangan menjadi orang di dalam kehidupan orang lain, jangan jadi benalu, jangan jadi ulat dalam kehidupan orang lain gitu ya sayangnya. Kamu harus sadar lah Gemini, masa mau gitu-gitu terus hidup kamu gak ada tujuan. Kok jadi aku ngomel ini ya. Sumpah energinya berat banget. Ya udah gak apa-apa. Ini yang baik kita terima ya, yang buruk kita buang jauh-jauh ke laut, ke gunung, terserah ya. Mau yang mana. Ini pesannya ya. Kita ambil dulu pesannya. Oke, ada 2. Wah. Kita minta. Oh, banyak kali. Kita balikin nih, banyakan. Oke, ada F. Ada M. Ini inisial nama depan, tengah, belakang, atau pasangan kamu juga bisa. S. Ada H. Ada N. Ada I. Ada C. Lihat kebalik. Ada E. Ada A. Ada P. Ada M lagi, ada A, ada N, ada I lagi, ada D, ada W, ada D lagi ya. Ini bisa nama pasanganmu, nama kamu, atau nama orang yang kamu dilingkan ya, atau pasangannya pasangan kamu juga bisa, whatever is ya. Oke, pesannya dari semesta.
Aku mencintaimu bukan karena siapa kamu, tapi juga karena menjadi apa diriku saat bersamamu. Jadi, semesta aja bilang, kamu mencintai dia bukan karena siapa kamu. Jadi gini loh, kamu mencintai pasangan kamu atau mencintai orang yang ada dengan kamu, ya kamu nggak peduli kamu tuh siapa. Karena kamu kamu nggak pernah mau tahu dirimu seperti apa. Yang penting kamu bisa dekat, bisa hidup sama pasangan kamu. Bagaimanapun caranya ya kamu tidak peduli, ya. Biarkan saja mereka tidak tahu apa yang kita rasakan. Mereka hanya tahu apa yang kita tampakkan, ya. Jadi di sini keegoisan kamu, ya, Gemini. Kamu mencintai orang lain, ya. Kamu tidak peduli dengan kondisi kamu. Kamu juga tidak peduli dengan apa yang menjadikan diri kamu. Yang penting kamu bisa bersama. Makanya semesta bilang, aku mencintaimu bukan karena siapa kamu, tapi juga karena menjadi apa diriku saat aku bersamamu. Biarkan saja mereka tidak tahu apa yang kita rasakan. Mereka hanya tahu apa yang kita tampakkan. Ya, jadi kalian ini banyak bermain topeng, Gemini. Makanya Mami tadi ada bilang di awal kalau nggak salah ya. Sebelum di reshuffle tuh Mami bilang, kenapa Gemini kamu kok bermain topeng? Ya ini, kamu bisa membuat diri kamu itu membuat drama topeng. Hanya kamu dan dia yang tahu. Dan kamu tidak pernah menampakkan apapun yang terjadi, yaitu tentang apa? Tentang masalah hubungan terlarang kalian, tripartit kalian. Orang lain ngeliat kamu baik-baik aja, padahal kamu nggak baik. Gitu loh. Dan di sini ada ide janji ya. Kamu harus bisa memegang janji, atau kamu harus mempunyai ide yang baik ya di dalam pikiran kamu ya. Kamu harus bisa berjanji dengan diri kamu sendiri, atau kamu juga harus bisa tahu apa yang dinamakan janji itu harus ditepati. Dalam artian janji itu bisa ditagih juga kapan waktu sama semesta. Ya, kamu harus mempunyai ide yang baik ya, jangan mempunyai ide yang buruk karena jatuhnya bakalan buruk ya. Ingat, kamu pernah punya janji apa atau punya hajat apa, tirakat apa, kamu harus ingat itu ya. Kalau kamu punya tirakat apa harus jalankan. Contohnya, kamu mempunyai sesuatu haul kata orang ya. Apa ya kamu harus ingat ya, jangan sampai kamu termakan dengan janji kamu sendiri yang akan membuat diri kamu susah di kemudian hari, karena janji itu akan ditagih sama semesta ya. Kita lihat apa yang pasangan kamu suka. Oke. Apa ya? Sabar. Wah, mungkin kamu butuh kesabaran menghadapi pasangan kamu ya, sepertinya ya. Karena di sini Mami lihat Gemini orangnya tidak sabar, buru-buru, karena terlalu emosi, terlalu egois, terlalu narsis juga ya, munafik juga, sorry, have to say. Mami kalau ngomong, kalau memang keras atau ngomongnya terlalu emosional, atau ya itu dari energinya, energi yang masuk ya. Mami minta maaf sayang ya, kalau terkadang Mami ngomongnya rada ketus, keras, itu memang energinya yang masuk. Dan kadang-kadang juga energi jeleknya masuk ke Mami juga sesak juga Maminya. Ini juga udah keringetan gak karu-karuan karena energinya berat. Karena di sini jujur aja, energi kamu ini sedikit gelap ya. Energi kegelapannya ada. Sebagian Gemini tolong ya, lepaskan energi kegelapan kamu ya di sini ya. Ada juga sebagian Gemini, sorry have to say, jangan suka bermain magic-magican ya. Jangan sayang ya, minta kepada semesta atau kepada Allah ya, berdoa kamu ya. Di sini tadi mintanya semesta, kamu yang Islam sholat ya, mintalah pada Allah ya. Belum terlambat sayang ya, untuk masa depan kamu ya.
Sudahilah yang tidak baik dalam hidup kamu kalau kamu mau bahagia. Sabar, kamu harus bisa bersabar. Kalau kamu mau mendapatkan cinta sejati, ya kamu harus sabar. Jangan punya orang, hak orang kamu ambil. Itu sayangnya, itu pesannya. Aduh, Gemini, Mami sesak bacanya. Sorry to say sayang. Semoga ini resonate buat kamu. Tidak resonate tidak apa-apa. Tapi Mami memang harus, karena Mami ini healer ya, harus membacakan apa yang memang harus Mami bacakan. Dimana energi yang masuk, kalau berat memang berat, kalau benar-benar energinya kuat ya seperti ini jadinya. Harap maklum ya sayangnya ya. Oke sayang, sekian dulu untuk Gemini. Sebelum dan sesudahnya Mami minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak baik ya di sini ya. Next time kembali lagi dengan reading Mami berikutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa di like, subscribe ya, di share ke teman-teman ya, dan komen ya. Yang Gemini komen nih, mana suaranya Gemini ya. Oke, see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.